Afiah, Al-Mutan Hasanah, dari guru kita semua, Syekhuna Muradur Rahman, Ki Haji Bapak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa qala al-muallif rahimahullah siap can haji nak siap can anak beruntung. Recet lain kita siap saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi acaranya lain tausiah, tapi pengajian ngaji. Jadi bapak lah mau nyarita itu ya, acara mau dibahasakan ceramahnya, ulah ya, ceramah tausiah pun, sama ngaji. Ya. Jadi bapak di mana ayah musik pengajian bahasa bang pengawasan ya hanca kang haji hanca hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah urudul imdad bihasabil istidad wa syurukul anwar ala hasabi sofail asrar. Siap, Ustaz siap.
ari datangna madad, jadi datangnya anugerah. Anugerah itu bermacam-macam bentuknya. Kalau urusan hati itu ya hidayah, kasyaf, yakin, itu termasuk imdad. Jadi cinta Allah itu imdad. Kalau dunia mungkin kebayar hutang, banyak duit ya. Istri semakin gemuk, nah, itu imdad bukan itu? Tanya dulu siapa. Kalau bapak mungkin. Masya Allah. Imdad itu pengen nggak kita dapat imdad itu? Pengen nggak? Pengen. Urudul imdad, datangnya anugerah itu besar kecilnya, lihatnya, perhatikan. Bihasabil istidad, tergantung sebesar persiapan. Di datangnya hadiah itu tergantung persiapan. Apa persiapan itu? Usaha. Apa? Usaha. Kalau dalam bahasa ilmu kewalian ya, usaha itu lebih diidentikan kepada wirid. Apa bareng-bareng? Wirid. Bareng-bareng? Wirid. Besar kecilnya hadiah dari Allah tergantung besar kecilnya kualitas wirid. Ya, besar kecilnya hadiah dari Allah tergantung besar kecilnya kualitas wirid. Gitu. Jadi kalau orangnya pintar, nanti nggak ngejar hadiah. Jadi nggak ngejar apa anugerah, enggak, tapi ngejar wirid. Ngejar apa? Wirid. Ngejar apa? Wirid. Jadi yang dikejar itu adalah kualitas wirid. Itu yang dikejar. Jadi hadiah yang Allah berikan ke kita, anugerah yang Allah berikan ke kita itu ya, tergantung hasil jumlah kualitas wirid kita. Dari semenjak kita mulai wirid sampai usia sekarang ini ya, itu diukur ya, dan gambarannya adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita melihat wirid kita sampai di tingkatannya, ya lihat aja imdadnya, madad dari Allah ya, anugerahnya yang Allah berikan itu progres di diri kita. Jadi kalau kita ingin benar-benar dapat anugerah yang besar, berarti perbaiki kualitas wirid. Itu dihitung. Jadi per hari berapa jam, ya, per jam berapa menit, itu dihitung. Nanti sekian keseluruhannya, nah itu menjadi tolak ukur besar kecilnya anugerah yang Allah berikan kepada kita, imdad yang Allah berikan kepada kita. Makanya ulama itu ya lebih fokus kepada istiqomah. Bareng-bareng,
lebih fokus kepada istiqomah, karena nggak ada yang memberikan kualitas itu lebih daripada istiqomah. Kita ulangi. Maka ulama-ulama batin itu lebih fokus kepada apa? Istiqomah. Lebih fokus kepada istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah ini yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas diri kita. Istiqomah terus istiqomah. Per hari berapa jam? Per jam berapa menit? Ya lumayan lah kalau di dalam per jam 15 menit misalnya. Dalam setiap jam 15 menit, setiap jam 15 menit, setiap jam kan lumayan gitu. 15 kali 24 berapa? Kan lumayan. Terus begitu. Kalau ada riwayat dari Mbah Mangli Magelang itu, beliau itu cara pikir itu begini. Jadi sejam dikir, sejam enggak, sejam dikir, sejam enggak, sejam dikir, sejam enggak gitu. Itu sama dengan proses tubuh juga begitu kan. Ini kita minum obat ramuan apalah misalnya. Kalau kita ingin efektif obat itu kan bagusnya sehari minum sehari enggak, sehari minum sehari enggak. Itu obat begitu. Jadi rohani juga kita begitu. Bagusnya digerojok terus tapi istirahat maju, istirahat maju, istirahat maju. Jadi dari per jam seperempat jam bisa atau setengah jam itu sudah luar biasa. Tapi istiqomah ya istiqomah. Sama juga sedekah. Nah sedekah yang efektif itu sedekah yang berkualitas. Jadi imdan dari Allah itu juga tergantung kualitas. Dan kualitas sedekah itu ditentukan dengan istiqomah. Dengan apa? Istiqomah. Jadi kita sedekah itu harus istiqomah supaya menghasilkan anugerah yang besar, baik anugerah dohir ataupun anugerah batin. Jadi jangan sedekah sekali habis udah, jangan. Tapi harus terus dipelihara tiap hari, bahkan kalau bisa tiap jam, bahkan kalau bisa 24 jam nggak berhenti sedekah. Contoh kita gimana ya supaya sedekahnya terus, ya sudah, misal bikin jembatan. Bikin jembatan itu kan dilewati 24 jam tuh. Bikin masjid yang sholatnya terus 24 jam. Atau bikin tempat makan yang di kepalaan Kusimancek. Nah itu kan 24 jam juga kan? 24 jam itu. Nah itu seperti itu. Jadi kalau terus menerus nanti akan berkualitas, dan besar kecilnya imdad dari Allah itu tergantung istiqomah. Istiqomah itu apa tadi? Apa tadi? Istiqomah itu wirid itu zikir dan sedekah. Ayo wirid apa? Zikir dan sedekah. Jadi sedekah itu wirid. Barang-barang sedekah itu wirid. Jadi wirid kita yang paling pokok dua apa? Zikir dan sedekah. Itu wirid kita. Yang paling pokok nih. Jadi wirid kita yang pokok dua. Satu apa? Zikir. Yang kedua apa? Sedekah.
Jadi terus dikir, terus sedekah. Jadi jangan nuntut ke Allah, saya sudah dikasih apa sama Allah. Karena emang seperti itu. Jadi kalau kita ingin berangkat ke Bandung bisa dari situ, ya nggak usah banyak berpikir di mana kekuasaan Allah tuh kok ya saya pikir terus saya ibadah terus kok saya nggak ke Bandung ya salah. Kalau mau ke Bandung pergi ke stasiun, bener nggak? Ke stasiun naik kereta sampai ke Bandung karena sudah ada arealnya, sudah ada sunnah Allahnya. Nah imdad itu adanya dalam zikir, dalam sedekah yang gimana? Yang istiqomah, karena hanya dengan istiqomah nanti akan menghasilkan kualitas. Paham tuh? Kembali lomba oge nu penting istiqomah. Di lamun sedekah itu kembali lomba oge nu penting istiqomah. Mun wirid kembali lila oge nu penting istiqomah. Paham tuh? Sama tawakal juga begitu. Jadi Rabbana tawakalna ilaika itu kita harus terus. Rabbana ya bareng-bareng. Rabbana tawakalna ilaika. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepada Engkau. Ya Allah, aku percayakan semuanya kepada Engkau. Itu ngomong begitu dia terus harus istiqomah. Mungkin nggak yang dipasrahkan ke Allah itu nggak berhasil? Mungkin nggak? Enggak. Mungkin nggak yang diserahkan ke Allah nggak berhasil? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau urusan diserahkan ke Allah itu nggak mungkin nggak selesai, nggak mungkin nggak ditolong, nggak mungkin nggak berhasil. Cuma tadi nyerahkannya harus istiqomah, terus. Yakin juga begitu, mantap juga begitu. Terus upayakan, jangan berhenti dari tawakalnya, yakinnya, zikirnya, dermawannya, jangan berhenti, terus. Ya. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai kapan? Jangan berhenti, terus. Paham tidak? Nah, itu ya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang dimuliakan Allah. Penuh dengan keberkahan. Ya kalau mendekati sumber keberkahan nggak mungkin nggak berkah. Kalau mendekati sumber keistimewaan nggak mungkin nggak istimewa, nggak mungkin. Pasti berkah, pasti itu ya. Wasyurukul anwar ala hasabi sofail asron, dan terangnya cahaya hati tergantung bersihnya hati. Nah itu, jadi bersihnya hati itu tergantung ya, bersih terangnya hati, cahaya hati tergantung bersihnya barang, terangnya hati tergantung bersihnya hati. Jadi semakin hatinya bersih, semakin terang. Ayo bareng-bareng, semakin hatinya bersih, semakin terang. Hati bersih berarti nanti terang benderang. Kalau hati terang, ulang ini. Kalau hatinya terang, dia tidak mungkin menginginkan sesuatu yang tidak akan diberi oleh Allah. Artinya kalau dia pengen pasti diijabah.
Dia pengen dijabah. Dia pengen apa? Dijabah sama Allah. Kalau hatinya terang, dia akan melihat seasli-aslinya yang dilihat oleh orang-orang yang sudah terbuka hatinya. Jadi kalau hati sudah terang itu, dia akan melihat yang tidak dilihat oleh orang kebanyakan. Dia akan melihat yang tidak dilihat oleh orang kebanyakan. Dia akan melihat yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah tersirat di dalam hati, dalam pikiran. Hal yang terang. Dia akan melihat keanehan, keluar biasaan, keagungan, bahkan mimpi aja ke sana enggak. Mimpi aja enggak. Kalau hatinya sudah terang. Mau hati terang, mau. Nah, hati terang itu tergantung bersih. Dengan apa? Bersih. Dengan apa bersih? Kembali lagi tadi, dengan zikir. Ayo. Yang istiqomah. Dengan dermawan. Yang istiqomah. Jadi zikir istiqomah, dermawan istiqomah itu membersihkan hati. Kalau kita ada kedengkian kepada teman, kepada tetangga, saudara, itu kita harus bahagia. Harus apa? Kenapa? Oh, karena tahu, oh ini loh sumbernya penyakit ini. Kenapa saya enggak mulia-mulia? Kenapa urusan saya kok enggak beres-beres? Kenapa ya saya ini kok enggak terbuka? Oh, ini masalahnya. Ada dengki di hati. Bahagia. Oh, berarti kalau sudah tahu tinggal diapain? Dibersihin, dihilangin, mungkin sudah maafin saja. Barang-barang sudah maafin saja. Di dalam hadis diceritakan ya, Allah itu tidak menambah kepada orang yang merasa dirinya itu hina kecuali kemuliaan. Allah tidak menambah kepada maaf kecuali kemuliaan. Allah tidak menambah kepada orang yang memaafkan kecuali kemuliaan, izun, kecuali derajat. Jadi maaf itu nggak memberikan apa-apa kecuali memberikan kemuliaan. Kita mau hina mau mulia? Mulia. Ya sudah. Tinggal apain? Maafkan saja. Ayo, tinggal apa? Maafkan saja. Coba kalau kita punya musuh nih, musuh kita ingin kita itu hina atau ingin kita mulia? Ayo, kalau kita punya musuh nih, musuh kita ingin kita hina, ingin kita mulia? Ingin kita mulia? Hah? Ingin mulia kita hina? Kita hina. Musuh kita ingin kita hina. Maka keinginannya itu jangan kita ikuti. Jadi aja kita mulia dengan apa? Maafkan saja dia. Beres. Maafkan saja dia. Jadi kebalik, yang tadinya dia ingin kita hina, ternyata justru kita jadi orang yang mulia. Maafkan saja. Nah, memaafkan itu adalah bersih hati. Barang-barang, memaafkan itu bersih hati. Maafkan saja, bersih hati. Ya,
Bareng-bareng, maafkan saja, bersih hati. Itu hati bersih, hati bersih, sopan. Contoh gini, ini nih makanya harus diam, nggak boleh ada yang ngomong karena penting. Contoh gini, Allah itu nyukupi kebutuhan hamba atau tidak mencukupi? Bareng-bareng jawab. Allah itu tahu nggak kerepotan kita atau tidak tahu? Tahu. Allah itu sayang nggak kepada kita? Sayang. Allah tuh perhatikan kita apa enggak? Nah terus kita itu sekarang ya bahagia enggak dengan keadaan kita atau tidak bahagia? Kita mantap enggak dengan keadaan kita? Mantap. Nah itu buah dari hati yang bersih. Ketika di sini ada ragu, aduh ini gimana ini? Besok tanggal 1 nih, BCA, BNI, terus apa lagi? Mandiri, BJB, Emo, pinjol. Aduh, sini nih, kayak angin puyuh. Sini sampai stres. Nah, itu tidak ada sebenarnya kecuali karena hati kotor. Karena apa? Hati kotor. Barang-barang karena apa? Hati kotor. Jadi kita ragu itu hati kotor. Karena orang yang hatinya bersih, dia akan terlihat. Yang maha mencukupi akan terlihat. Yang maha baik akan terlihat. Yang maha dekat akan terlihat. Yang maha menjamin akan terlihat. Itu hati geder-geder itu karena tidak terlihat, karena ragu. Maka gampang kalau hati der gitu kan, bukan der yang tarik perut itu bukan. Itu gampang. Oh ini penyakit saya. Barang-barang. Ini penyakit saya. Ragu ini penyakit saya. Bingung ini penyakit. Kalaupun dia sudah jadi wali, ya walinya masih KW. Kalau masih bingung-bingung begitu. Kenapa? Karena nggak mungkin kalau kita menyaksikan yang maha dekat. Karena Allah itu lebih dekat daripada bingungnya kita. Kita bingung nggak? Kita bingung kalau lagi bingung? Bingung. Itu Allah dengan bingungnya kita masih dekat Allah. Dengan bingungnya kita masih dekat Allah. Jadi bingung itu nggak mungkin, mengganggu itu nggak mungkin kalau kita menyaksikan yang maha dekat. Karena kita nggak bisa melihat Allah. Yang kita lihat bingungnya. Itu kan karena hatinya kotor. Karena apa? Hatinya kotor. Kalau hati bersih nggak akan. Omongin sudah. Masih dekat Allah dengan bingungnya kita. Sudah masih dekat Allah dengan repotnya kita. Gak seberapa kerepotan kita dibanding kuatnya pertolongan Allah. Hati bersih, langsung mama nggak bakso yuk, tapi 5.000-an ya, cilok berarti lain bakso. Karena apa? Hatinya pasti mantep, gak akan bingung. Bingung itu karena ragu itu dari kotor hati. Kotor hati itu dari kurangnya zikir.
kurangnya dikir, kurangnya dermawan, atau dikirnya kurang berkualitas, dermawannya kurang berkualitas. Kan udah jelas, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali Allah itu nggak ada takut, nggak ada ngelasa, nggak ada. Tapi mantap kepada siapa mantapnya? Kepada Allah. Awas, hati bersih, hati bersih dari semuanya. Kalau bisa nanti yang udah lama ya, bikinnya udah lama itu mungkin paham. Kalau bisa sebersih la ilaha illallah wahdahu. Kalau bisa sebersih itu sudah. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya semampunya. Pokoknya semuanya dicukup Allah, semuanya dijamin Allah. Allah lebih dekat kepada kita dari apapun. Allah lebih dekat kepada kita daripada apapun. Allah lebih dekat kepada kita dari apapun. Gak ada yang lebih dekat ke kita lebih daripada Allah, termasuk dibanding bingung kita. Masih dekat siapa? Allah. Dekat Allah. Ya sudah, ada Allah yang menghalangi kita dengan bingung kita. Jadi kebingung masih jauh, karena ada apa? Ada Allah yang menghalangi kita dari apa? Dari bingung kita. Paham tidak? Paham tidak? Jangan takut dengan apapun, karena Allah lebih dekat kepada kita daripada apapun. Jadi apapun yang kita takuti terhalang oleh Allah. Kalau Allah kita lihat lebih dekat daripada apapun. Ada nggak yang lebih dekat daripada Allah ke kita? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Allah itu aqrab min kulli syai', lebih dekat dari apapun. Kalau kita yakin ke Allah, bersih hatinya, akan kita lihat Allah itu dekat. Kalau sudah Allah dekat, berarti nggak ada yang lebih kita pilih daripada Allah. Nggak ada, itu bingung kita nggak ada, susah kita nggak ada. Kenapa? Masih dekat Allah daripada susahnya. Masih dekat Allah daripada kita bingungkannya. Masih dekat Allah daripada kita takuti. Paham tidak? Jadi yang paling penting adalah tadi, ya, yang beri tadi dua tadi apa tadi? Wirid itu apa tadi? Dikir sama sedekah, ya. Dikir sama sedekah, ya tadi. Dikir sama sedekah. Yang istiqomah, perbaiki kualitas dikir, kualitas sedekah dengan istiqomah. Ya, terus diperbaiki. Ya, dengki dihilangkan. Ada kesalahan orang, maafkan. Ya, dengki dihilangkan. Kesalahan orang, maafkan. Kerepotan, keraguan ganti dengan keyakinan. Insya Allah kita akan jadi orang mulia dunia dan akhirat. Dan ditolong Allah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqdamu
jahuli khamsatun utbibiha al-wabail hatima al-mustafa wal-murtada wabna huma wa fatima li'um satun utbibiha al-wabail hatima al-mustafa wal-murtada wabnahuma wa fatima li khamsatun bibiha harra wabail hatima al-mustafa wal-murtada wabnahuma wa fatima Muhammadun Abdullah Isaibatun Hashimun